Om Swastiastu. Selamat bertemu kembali dengan saya Kadek Siwambara, seorang pelaku spiritual Bali modern. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Titiang sudah membahas tentang dasar keyakinan dari spiritual Bali modern adalah Pancasrada. Nah, sekarang kita akan membahas cara untuk mencapai target terakhir kita, yaitu Moksartem Jagadita Yacaiti Dharma. Nah, untuk mencapai itu kita harus menjalankan 5 yadnya, ya, 5 yadnya, 5 pengorbanan. Ya. Korban pertama adalah kepada Buddha. Buddha ini adalah semua kehidupan di bawah manusia, ya, seperti binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kenapa kita perlu melakukan pengorbanan? Pengorbanan berarti artinya secara umum adalah menciptakan keharmonisan. Ya, yadnya ini adalah menciptakan keharmonisan. Kita melakukan sesuatu pengorbanan untuk menciptakan keharmonisan. Kenapa kita perlu menciptakan keharmonisan dengan Sarwabhuta? Ya, seperti kita ketahui, Sarwabhuta itu adalah saudara-saudara kita. Kenapa saudara-saudara? Mereka itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita punya saudara binatang-binatang darat. Ya. Kemudian kita punya saudara-saudara binatang-binatang di air. Kita punya saudara-saudara binatang udara. Kita punya saudara-saudara berupa tumbuh-tumbuhan. Kita punya saudara berupa rerumputan. Nah, dalam bahasa Balinya ada istilah sato, mino, manu, taru, kemudian buku. Nah, inilah saudara-saudara kita yang kita ajak lahir dari Ibu Pertiwi, kemudian mengkonsumsi air dari air yang sama, kemudian kita menghirup udara yang sama, kita mendapatkan panas dari matahari yang sama, kita dilindungi di bawah langit. Nah, maka kita ini bersaudara dan kita adalah yang paling dikatakan paling utama karena kita terdiri dari Tri Pramana, ya. Kita punya bayu, kita punya sabda, kita punya pikiran. Itu. Nah, kitalah sebagai manusia ini yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian mereka, ya. Bagaimana kita menjaga binatang-binatang darat ini, ya, agar tidak satu pun dari mereka itu ada yang punah, ya. Untuk menjaga ini, Tiang masih ingat apa yang dilakukan oleh kakek ketika Tiang masih kecil. Kakek memelihara ayam, kakek memelihara babi, ya. Untuk untuk memotong babi, memotong ayam ini tidak sembarangan, ya. Dan kakek itu memilih mana yang patut, mana yang layak dipotong dan mana yang tidak. Misalnya ayam, ya. Ayam yang bulu-bulunya itu ada siap madan namanya, yang misalnya ada biying, ada brumun, ini yang biasanya ayam-ayam penting ini yang bisa digunakan untuk yadnya. Ini pasti tidak dipotong oleh kakek. Ini biasanya diberikan kepada orang yang melakukan yadnya tanpa bayar. Itu diikhlaskan. Itu. Cuman ayam-ayam yang tidak berbulu penting itu baru boleh dipotong gitu. Dan memotongnya pun usianya itu ketat sekali kakek. Ya. Hari-hari juga dipilih. Kajang Klion tidak boleh nampak siap, hari-hari tertentu tidak boleh, ya. Kakek juga memelihara babi. Babi itu kalau kucit itu, ya, anaknya babi kucit itu
itu hanya boleh dipotong ketika penampan kuningan, ya. Ada istilahnya ninggungan. Pastilah kita bahagia karena dapat babi guling pada saat itu. Itu. Dan juga kakek memelihara base, micel. Ini sangat ketat sekali, tidak boleh memetik di hari-hari tertentu. Ya, pernah itu kakek marah dipetik langsung mati. Itu. Nah, disinilah leluhur-leluhur kita sudah mengajarkan bagaimana kita bisa menjaga alam. Ya, karena di sastra-sastra juga dijelaskan siapa yang menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Nah, inilah bentuk yadnya yang wajib kita lakukan sebagai pelaku spiritual modern ini, menjaga kelangsungan hidup dari saudara-saudara kita yang berupa binatang darat, binatang air, binatang yang terbang, tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan, semua yang tergolong rerumputan. Ya, rerumputan kan misalnya tebu itu rumput ya, bambu itu rumput ya. Nah, karena sesungguhnya semua ini kalau kita pelihara, mereka akan memelihara kita. Ya, secara gampang kita memelihara ayam, ayam itu bertelur. Telur itu kita bisa konsumsi, tetapi ya seperti yang kakek lakukan. Mana telur yang boleh, mana yang tidak. Mana yang ayam boleh dipotong, mana yang tidak. Jangan semuanya dipotong. Ini memotong kehidupan. Ya. Nah, ketika kita saling menjaga, ya, betapa harmonisnya. Karena yadnya apapun yang dilakukan, itu tujuannya adalah menciptakan keharmonisan. Buto yadnya terutama adalah kita menjaga bagaimana kelangsungan hidup sarwa hidup ini, ya. Sumber-sumber kehidupannya juga harus dijaga, yang disebut dengan panca mahabhuta. Bagaimana kita menjaga tanah, ya. Tanah yang kita tanami harus kita pupuk, ya. Kasih pupuk kandang, ya, tai sapi, tai kambing, tai ayam, itu akan tidak sampai tanah ini kekeringan. Artinya kesuburannya habis. Air misalnya, kita harus menjaga air. Menjaga air gimana? Tentunya kita tetap menjaga tumbuh-tumbuhan yang besar. Seperti dulu itu di tebo-tebo itu banyak sekali pohon-pohon yang besar, yang saat ini mungkin sudah habis. Ya, bagaimana cara kita itu ya? Ya minimal kita bikin pot yang besar lah, bikin pot yang besar, kita tanami satu tanaman misalnya, kita bisa tanamin mangga, kita bisa tanamin kelapa, ya. Minimal nanti kalau sudah besar ini kita bisa ikut menjaga oksigen, ya. Dan kita tetap pupuki, kita sirami, dan ini akan menghasilkan daun, akan memberikan oksigen, menghasilkan buah ya kita konsumsi, ya. Sebenarnya kalau kita bisa menjaga keharmonisan ini, hidup kita aman-aman saja. Ya, coba kita perhatikan beberapa bulan yang lalu kita sudah mulai nanam, gara-gara pandemi ini kita nanam cabai, kita nanam terong, itu kita gampang sekali. Karena Ibu Pertiwi ini sebagai ibu alam semesta ini sangat baik sekali. Ketika kita menanam pasti beliau memberikan sesuatu. Gitu. Ya. Mari sebagai pelaku spiritual Bali modern, mari kita terapkan kembali apa yang telah dilakukan oleh kakek nenek kita, kumpi-kumpi kita, buyut-buyut kita, leluhur-leluhur kita, karena semua yang beliau telah berikan kepada kita ini harus menjadi sesuatu yang berkelanjutan, ya. Seperti mereka memberikan tata cara kapan kita boleh menanam, kapan kita boleh memetik. Padewasan. Padewasan ini kita harus jalani lagi, jangan sembarangan, ya. Seperti misalnya ada itu menanam padi hari apa, menanam palo bungka hari apa, menanam palo gantung hari-hari tertentu, itu harus kita jalankan. Mari kita sebagai generasi muda lanjutkan apa yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita dengan cara kekinian tanpa mengurangi makna. Ya,
Demikian tentang Buto Yadnya, ya. Dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang manusia Yadnya. Terima kasih, sampai jumpa.